Selamat datang kembali di channel saya. Inilah kita bahas tentang Visual Basic, tentang yang namanya program simpan dengan menggunakan database MySQL. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, silakan like dan subscribe. Oke, baik, kita lanjut teman-teman. Yang pertama sekali adalah yang kita perlukan, ya, yang kita buka pertama sekali atau yang kita aktifkan adalah, silakan teman-teman mau aktifkan yang namanya SAM atau exam pp. Nah, pastikan di dalam exam pp-nya ini adalah untuk Apache, ya, untuk Apache dan MySQL-nya itu dalam keadaan running. Oke. Nah, bagi teman-teman nanti yang belum running, ya, silakan klik tombol start, ya, untuk memastikan bahwasannya Apache dan MySQL-nya itu adalah keadaan running. Kemudian teman-teman, silahkan kita buka web browser, baik itu Mozilla maupun Google Chrome atau web browser yang lain. Kemudian di bagian address bar-nya, ya, di bagian address bar, silahkan teman-teman ketikkan localhost php myadmin, ya. Silahkan ketikkan localhost php myadmin. Kemudian di bagian database nanti akan muncullah nama database-nya. Oke, untuk membuat nama database, silahkan teman-teman klik di bagian create new database, ya. Di bagian create new database ini kita buat nama database-nya. Nama database-nya untuk contoh adalah kita buat database nilai. Kalau sudah kita ketikkan database nilai untuk nama database-nya, silakan teman-teman klik tombol create-nya, ya, silakan klik tombol create-nya. Oke, kalau sudah, di sini adalah ada create new table on database nilai, ya, berarti di sini adalah diperintahkan untuk membuat sebuah tabel baru, ya, pada database nilai. Nah, untuk nama tabelnya kita buat di sini sebagai contoh adalah nama tabelnya di bagian name-nya itu kita ketikkan nilai. Kemudian untuk number of field di sebelah kanannya ada number of field. Silahkan kita isikan untuk jumlah fieldnya adalah sebanyak 4. Oke, untuk jumlah fieldnya adalah sebanyak 4. Kalau sudah, silahkan kita klik tombol go, ya, kita klik tombol go. Nah, kemudian kita akan ditampilkan dengan pengisian field, ya. Untuk fieldnya kita isikan yang pertama adalah kita isikan niche dengan tipe data adalah kita buat char. Kenapa kita pilih char? Karena niche-nya ini adalah panjang karakternya sama, ya. Nah, di sini untuk kasusnya adalah untuk panjang karakternya adalah sama. Kita buat char di mana untuk length-nya itu atau value-nya adalah sebanyak 5. Kemudian nama kita ketikkan field yang kedua dengan tipe data varchar dengan panjang karakter adalah 50. Ini opsional, ya teman-teman, ya. Bisa melebihi atau kurang dari nilai yang saya buat, ya. Kemudian untuk field yang ketiga yaitu adalah nilai, ya. Kita buat nilai teori. Kemudian untuk field yang keempat adalah nilai praktek dengan tipe data adalah untuk nilai atau angka, kita buat int. Kemudian juga sama dengan nilai praktek, kita buat juga int, ya. Nah, kemudian untuk panjang karakter, kalau dia 3 digit berarti ratusan. Nah, karena nilai itu adalah hanya maksimal 100, nah kita buat adalah 3 digit. Oke, kita buat 3 digit. Kemudian kita klik tombol save, ya. Kalau sudah kita isikan field, type dan length-nya, silakan kita pilih tombol save. Silakan klik tombol save-nya. Nah, di sini sudah terbentuklah tabelnya dan struktur field-nya, ya. Mulai dari niche, nama, nilai teori dan nilai praktek dan juga tipe datanya, ya, sudah kita buat. Nah, kemudian, nah, kalau sudah adalah yang kita lakukan yang berikut adalah, nah, di sini teman-teman, ya, bisa kita lihat ini tidak bisa kita browse karena untuk recordnya itu belum ada, ya. Untuk recordnya itu belum ada. Itu recordnya atau datanya itu kita isikan di dalam Visual Basic. Oke, inilah Visual Basic. Nah, untuk membuat project baru silahkan kita pilih new project, ya. Akan kita klik new project-nya. Kemudian
pastikan yang terpilih adalah Windows Form Application ya. Silakan untuk pembuatan formnya adalah Windows Form Application. Kemudian di bagian name-nya untuk nama projectnya itu silakan kita isikan dengan nama latihan ya. Kita buat latihan 1 untuk di bagian name-nya. Location-nya itulah lokasi tempat penyimpanan projectnya ya. Tempat lokasi penyimpanan projectnya itu kita buat di drive D ya, atau kalau untuk mau diatur silahkan klik tombol browse-nya. Kalaupun mau diatur di drive mana, silahkan klik tombol browse kemudian oke kan. Oke, kalau sudah, kita tunggu beberapa saat teman-teman. Nah, sampai nanti muncul form design. Oke, inilah form desainnya ya, untuk kita atur untuk lebar tampilan daripada formnya. Kita klik fill handle-nya, kita klik kemudian kita drag ke bawah untuk memperbesar tampilan daripada formnya. Kemudian kita lihat di toolbox-nya ya, di bagian toolbox-nya ini ada toolbox. Nah, disinilah kita akan membuat objeknya ya untuk perancangan formnya. Yang pertama kita klik label untuk memberi keterangan atau judul ya. Nah, kita klik di drag ke formnya, kemudian di situ adalah label 1 ya, itu ada tulisan label 1. Nah, di sini bisa kita atur di bagian properties Windows ya. Perhatikan di bagian properties Windows ada teks. Nah, di bagian teks itu kita ketikkanlah judul yang akan mau kita buat. Nah, judulnya kita buat form input data nilai ya. Di sini kita buat form input data nilai. Nah, kalau sudah, ini kan tulisannya terlalu kecil ya, ini bisa kita atur di bagian fontnya ya, di yang ada di bagian properties window ya. Kita akan atur di bagian font. Nah, di sini di bagian font ini adalah bisa kita atur bentuk tulisan, ukuran fontnya gitu ya, atau juga font stylenya, gaya daripada tulisannya. Oke. Kemudian sudah tampil untuk kotak dialog font ya. Di situ adalah ada yang size ya, bisa kita atur ukuran teksnya. Kemudian ada font stylenya ya, bentuk tulisannya apakah dia cetak tebal. Kemudian kita okekan. Kemudian bisa kita lihat ini sudah makin besar ya untuk keterangan judul form input data nilai. Kemudian kita buat lagi labelnya ya, kita klik drag lagi labelnya. Nah, untuk mengubah isi daripada labelnya kita atur di bagian teks yang ada di properties Windows ya. Kemudian di situ sudah muncul, yaitu yang pertama lah sesuai dengan tabel kita tadi ya, fill yang pertama ada niche, kemudian bisa diatur untuk ukuran daripada fontnya ya, ukuran teksnya. Oke, nanti untuk warna dan lain-lain nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk ini kita atur 16 ya, ini kita atur 16. Kemudian kita copy paste ya. Setelah kita copy paste ya, ini ada sebanyak 4 tadi ya, ada 4 fill. Ini kita copy paste, biarkan saja dulu sama. Kemudian klik di label yang ketiga ya, itu yang ketiga. Untuk yang di bawah niche itu kita buat nama. Kemudian di bawah nama itu kita buat nama fillnya tadi adalah nilai teori. Kemudian di bawah nilai teori ada nilai praktek ya, ada nilai prakteknya. Kemudian kalau sudah kita buat seperti ini, untuk mengisi niche, nama, nilai teori dan nilai praktek, kita butuh objek yang namanya adalah text box ya. Itu ada namanya text box. Ini kita cari di bagian toolboxnya ada text box itu ya. Kemudian kita klik drag ke bagian form design. Nah, di situ sudah muncul kotak text boxnya ya. Nah, di situ nanti akan kita isi niche-nya berapa. Kemudian kalau sudah, nah, kemudian di bagian properties ya, kita namai objeknya teman-teman, supaya lebih tahu kita yang mana itu objek niche atau nama dan lain-lain. Nah, di bagian name-nya di properties window bisa kita namakan objeknya apa ya. Untuk niche ya, kita buat di situ nama objeknya. Yang pertama kita buat T niche ya, yang awalnya text box 1 ya. Nama name-nya itu di bagian name-nya itu text box 1. Nah, ini bersifat opsional juga sebetulnya, bisa diganti bisa tidak ya. Ini ada text box 1, ini kita ganti lagi. Nah, di sini kita buat T nama, text box nama maksudnya ya, saya singkat, saya buat T di depan. Nah, kemudian kita copy lagi text boxnya
atau bisa juga di bagian nama itu kan karena panjang karakternya kan panjang ya. Nah, objeknya itu bisa kita panjangin ya. Klik titik handle-nya, klik tarik ke sebelah kanan. Oke, saya klik tarik ke sebelah kanan. Oke. Nah, kita sesuaikan dengan panjang karakter yang akan mau kita masukkan nantinya. Kemudian kita kopikan lagi. Setelah kita kopikan, kita ganti lagi untuk nama objeknya di bagian name-nya. Kita buat TNT ya, text ya, text box nilai teori itu artinya. Oke, kemudian kita copy lagi. Kemudian untuk nama objeknya kita buat di situ adalah di bagian name-nya TNP ya. Saya singkat nilai praktek, saya singkat NP. Ini kita kecilin karena hanya 3 karakter saja yang diinput ya, karena hanya 3 karakter saja. Kemudian saya kecilin ya, saya pendekin untuk objeknya. Oke, ini sudah selesai ya. Tinggal kita akan mengatur bagaimana nanti datanya ditampilkan ya, datanya ditampilkan di dalam sebuah objek ya. Datanya ditampilkan di sebuah objek, namanya adalah data grid view. Oke, kalau itu sudah tampil, kita masukkan ya untuk data grid view-nya seperti itu tampilannya teman-teman ya. Nah, di situ nanti akan ditampung sejumlah data yang akan kita masukkan nanti, yang kita isikan di bagian list nama, nilai teori dan nilai prakteknya. Ini belum tampil ya. View baru kita pilih kode ya, kita klik view baru kita pilih kode untuk yang namanya masuk ke bagian coding ya. Nah, inilah tampilannya, ada public class, kemudian ada end class. Nah, itu dia programnya, defaultnya ya. Kemudian di bagian atas kita deklarasikan dulu provider sesuai database yang akan kita gunakan. Database yang kita gunakan adalah yang menampung datanya adalah menggunakan database MySQL. Nah, di sini kita ketikkan perintahnya adalah import system.data.odbc ya. Nah, ODBC itu adalah provider untuk database MySQL. Nah, kalau dia .oledb itu adalah untuk provider daripada database Microsoft Access. Oke. Kemudian kita beralih ke bagian public class-nya. Nah, di sini adalah kita deklarasikan atau kita kenalkan ada 4 provider ya. Ada 4 provider yang akan kita kenalkan ya di bawah public class. Oke, apa saja itu? Yang pertama, kita ketikkan dim, kemudian con as ya, kemudian kita buat odbc connection ya, odbc connection untuk, nah itu adalah untuk yang namanya berfungsi untuk membuat suatu koneksi dengan data source ya, dengan sumber data. Nah, ini akan kita membuat suatu koneksi dengan data source-nya. Kemudian kita buat yang kedua adalah provider yang kedua, yaitu adalah dim, da, as, kemudian odbc adapter ya. Provider yang ketiga ada dim, ds, as, dataset ya, dimana untuk dataset ini adalah mengambil data ya, untuk mengambil data dalam cache terputus ya, dan aplikasi mengambil data ya darinya. Kemudian itulah dia untuk perintah ds. Kemudian kita masuk ke perintah provider yang keempat, yaitu dim, cmd, as, kemudian odbc comment ya. Kemudian untuk yang namanya variabel ya, variabel koneksi yang akan kita panggil nantinya, silakan kita buat di sini adalah dim, kemudian koneksi ya, koneksi db atau koneksi database saya singkat, as, kemudian string ya. Ini tipenya string karena dia variabelnya text ya. Oke, kalau sudah, ini wajib ya yang 4 itu tadi, con ya, da, data adapter, dataset, dan comment itu wajib kita perkenalkan atau deklarasikan. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah kita buat di sini yaitu sebuah prosedur, yaitu koneksi. Kita ketikkan sub koneksi ya, untuk membuat prosedur yaitu kita ketikkan sub koneksi. Apa nama prosedurnya? Prosedurnya adalah nama prosedurnya koneksi. Kemudian kita ketikkan lagi untuk perintah koneksi database, yaitu adalah koneksi db ya. Untuk nama variabelnya ya, koneksi db sama dengan, kemudian kita buat lagi sini adalah tanda petik ganda driver sama dengan,
kemudian buka kurung kurawal dan kita ketikkan situ adalah MySQL spasi ya, ODBC huruf besar, kemudian 3.51, kemudian driver, dan kemudian kita buat lagi tutup kurung kurawal ya, tutup kurung kurawal titik koma, kemudian kita buat database ya, databasenya namanya adalah kita buat sama dengan, nah tadi nama databasenya adalah database nilai ya, kita buat, nah bisa kita cek ya, database nilai, nah kita ketikkan situ adalah database nilai tanpa spasi. Oke, kemudian